aku tuh bener-bener tangannya tuh kayak pas digininya tuh sakit banget gitu loh, kayak gerak angkat tangannya tuh sakit banget gitu. Aku bilang kayak bekas suntikan kali ya. Hai guys, welcome back my channel. Nah, balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku bakal ngebuat video yang part 2 nya atau kelanjutan dari video yang pertama aku, yaitu vaksin di Mall Taman Anggrek. Nah, di sini aku udah vaksin kedua guys, harusnya tanggal 28 Juli 2021. Kebetulan posisinya itu waktu itu aku demam, jadi aku nggak beraniin diri untuk vaksin kedua di Mall Taman Anggrek. Bagi kalian yang belum nonton vaksin yang pertama, silahkan nonton dulu. Nanti aku cantumin linknya di description box atau taruh di sini ya guys. Nah, oke, sebelum masuk ke videonya jangan lupa pencet tombol like, comment, and share ke seluruh teman kalian atau ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis supaya mengembangkan channel ini, supaya memberitahu kalian informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Jatuh temponya tuh vaksin kedua itu di bulan Juli, tanggal 28 Juli 2021. Nah, posisinya pada saat tanggal 28 itu aku tuh demam, maksudnya masih pusing gitu kan, tapi nggak pilek, nggak batuk, cuma agak pening aja gitu. Aku tuh sempat kayak, aduh vaksin dulu jangan ya, kayaknya jangan dulu deh tanggal 28 itu kan. Jadi aku nggak vaksin dulu guys. Nah, aku tunggu sampai bener-bener pulih guys, sama sekali yang nggak ada yang aku rasa gitu kan. Akhirnya Selasa 3 Agustus 2021 aku vaksin guys. Aku ngambil sesi yang kedua. Nah, beda lagi sama yang vaksin pertama aku ambil sesi pertama, yaitu pagi-pagi ya guys, dari jam 10-an sampai jam 1-an kalau nggak salah. Nanti aku tulis di sini jam-jamnya ya, sesi pertama, sesi kedua. Nah, di situ kebetulan aku tanggal 3 Agustus itu dapet yang sesi kedua guys, yaitu jenis Sinovac. Nah, pas itu aku dapat sesi kedua ya udah jam 2-an atau jam berapa aku jalan deh, pokoknya siang banget ya. Aku jalan, posisinya itu panas ya kan. Biasanya di video pertamaku yang itu biasanya kan masuknya ke lewat ini pintu utama nih, yang depannya parkiran motor ya kan. Kita tuh ke sebelah kanan itu, sebelah kanan kayak begini. Nanti kita masuk situ, itu yang pertama ya kan. Nah, kebetulan aku yang vaksin kedua itu di Mall Taman Anggrek juga, karena kalau udah satu tempat misalnya nih nggak bisa pindah lagi di tempat yang lainnya. Misalnya nih kalian udah vaksin di Mall Taman Anggrek, ya udah nanti vaksin kedua harus di Mall Taman Anggrek guys. Nggak bisa misalnya nih di SD sini atau di mall ini, nggak bisa. Itu harusnya bener-bener satu paket guys. Misalnya kalian pertama di mana dan kedua itu harus mengikuti tempat yang kalian vaksin guys. Itu menurut aku ya guys, tapi nggak tahu kalau misalkan di daerah kalian atau di tempat kalian itu atau boleh, itu aku nggak tahu. Kalian komentar aja di bawah ya, siapa tahu bagi penonton aku yang pengen divaksin juga tapi bingung atau mau cari tempat yang berbeda, bisa kalian taruh di komentar ya guys. Nah, gitu pas masuk ke situ aku tanya dong, aku santai aja dong ya, karena aku posisi sendiri nih guys, aku vaksin sendiri ya yang kedua. Nah, aku jalan terus abis itu aku tanya dong, kan ada petugasnya dua ya kan. Kalau misalkan di situ kan ada kayak buat tempelin tangan gitu kan, pengatur suhu. Nah, kebetulan di sini aku tanya sama petugas di situ, Pak, saya mau masuk Pak, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia semprot tuh guys. Aku bingung kan mau ngadep situ, nggak enak kayak pun, jadi gimana begini. Terus dia semprot gitu kan, pakai disinfektan kayak gitu. Habis itu pas aku mau masuk, aku tanya dulu, Pak, aku mau vaksin Pak, gitu kan. Terus katanya bapaknya tuh, oh bukan di sini Bu, katanya. Lah, terus kita bingung dong, kok di mana lagi gitu. Terus ya ibu nanti turun dari sini, nanti ibu ke sana itu ibu nanti belok kiri, mentok belok kiri di situ. Ya udah tuh aku jalan dong, jalan. Aku sendirian guys di situ, nggak ada orang yang jalan juga guys. Nah, situ ya udah aku santai aja ya kan. Ya, aku jalan aja sendiri, terus aku mentok belok kiri. Itu bener-bener tuh masuknya kayak apa sih namanya, aku nggak tahu ya itu tempat apa sebenarnya, cuma itu rapi sih guys. Jadi pintunya tuh ngadep ke samping gitu, bukan ke depan tapi ke samping. Nah, di situ deket, kita lewatin basement juga kok pas mau ke sananya gitu kan. Pas kita masuk
Pak mau vaksin. Oh ya udah lewat sini Bu, kita masuk dong. Nah terus tuh rapi banget, ih bagus banget sih tempatnya beneran. Habis itu aku masuk, naikin tangga. Tadi tanya sama bapaknya, ibu mau vaksin ya? Iya Pak. Ya ibu nanti turun dulu, registrasi dulu, istilah kata gitu kan. Maksud dia tuh aku suruh registrasi dulu, di ngantri dulu. Ya udah aku turun. Pas turun ya ampun, aku kaget banget guys, karena itu antriannya atau pengantrian tahap registrasi, screening, terus tahap tensi itu panjang banget dan banyak banget orang. Mungkin karena udah tahu ya di Mall Taman Anggrek itu mengadakan vaksin juga. Jadi itu pas itu aku ngantri sampai nomor 900-an guys. Itu siang-siang sih, sesi kedua ya. Aku ngantri, ampun aku kaget. Aku jalan tuh sampai toko ini. Nah ya udah dong, aku ngantri. Terus panjangnya minta aku sampai di belakang aku itu belum nggak lama tuh berapa menit, orang juga kaget gitu. Ya ampun panjang banget gitu kan. Udah aku santai. Ya kira-kira berapa menitan kali ya ngantrinya gitu, terus masuk. Kebetulan di belakang aku ini anak sekolah guys, dia masih sekitar 16 tahun 15 tahunan gitu, cowok. Terus pas aku saat dikasih kertas gitu, aku kan kasih lihat dong nih namanya bener nggak, KTP-nya bener nggak gitu kan. Terus nah kebetulan aku pakai pulpen, nomor iya KTP-nya, nomor umur segala macam, nama ya itu pakai pulpen. Nah, terus dia bingung, tuh dapat pulpen dari mana katanya gitu. Lah ini dibawa sendiri gitu, sedangkan nggak dikasih pinjam gitu. Itu kalau mau beli guys, tapi kemarin aku nggak ngeliat sih pembeliannya di mana. Nah ya udah aku tulis, terus dia bilang aku minjem ya udah apa-apa dong. Pokoknya intinya itu harus kesana itu harus pakai pulpen guys, bawa pulpen jadi kalian bisa mengerjakannya. Karena depan aku itu cewek, kirain aku tuh seumur gitu kan, ternyata tuh petugasnya saat menghampiri dia lihat KTP-nya umur berapa, umur 15 mungkin. Bilang belum punya KTP ya, belum. Oh nggak bisa masuk, harus didampingin oleh orang tua guys. Nah disitulah guys, pokoknya umur yang di bawah 17 tahun itu wajib banget untuk didampingi orang tua. Terus dan juga kalian kan nanti dapat kertas gitu kan. Nah nanti kalian tuh disuruh tanda tangan, tapi di sebelahnya lagi itu yang tanda tangan yang khusus itu buat orang tua guys, bagi yang di bawah umur 17 tahun guys. Harus didampingi gitu, dan juga bokehnya bawa kakak gitu-gitu deh. Nah terus pas masuk itu mau duduk aja tuh ngantri banget. Kita jangan sampai kayak misalnya ini orang nih kan lagi duduk terus kita nyempil di situ, jangan guys. Lebih baik tuh kita kayak tunggu di barisan itu, terus kita lihat gitu kan, itu ada yang kosong nggak gitu. Kalau ada yang kosong baru kita gantiin gitu loh guys. Jadi pokoknya itu harus mengantri guys. Nah habis itu kita kan tunggu ya, klik kok lama banget gitu, nggak dipanggil gitu. Lamanya sih nggak sampai berjam-jam, enggak lah, cuma berapa menit doang. Terus aku bingung kok nggak dipanggil, apakah skip gitu kan. Skip, ya ampun masa iya ke skip gitu kan. Terus pas nggak lama tahap itu dulu kan, kita pertama duduk di sini dulu, barisan sini itu tahap tensi. Nah ke sebelahnya itu tahap screening atau kayak tanya-tanya penyakit apa kalian gitu kan. Pas ngantri dipanggil tuh akhirnya, ya udah. Jadi tuh di situ udah pindah lagi guys tempat registrasi. Kalau dulu kan ngadep ke depan begini, nah sekarang kita ngadep ke kanan begini, jadi ke sana gitu. Ini tahap tensi. Nah kesana itu tahap screening atau tahap pemeriksaan dalam gitu kan, penyakit apa gitu. Ya udah pas masuk tuh satu orang tensi itu, pemeriksa tensi itu satu orang megang 2 pasien guys. Misal aku sama orang lain gitu, jadi 2. Dan tensinya tuh di tangan guys ini. Aku udah dari situ langsung ngasih suratnya ke petugasnya dan kita duduk. Terus itu nggak ngantri juga guys, dipanggil. Nah, tumben banget nggak ada speaker. Biasa kan pakai mic tuh speaker, ini cuma teriak-teriakan guys. Jadinya manggil nama orang itu diteriak-teriakin, kayak misalkan diteriakin mau diomongin kayak ngomong biasa. Misalkan si B maju, pertama nomornya dulu, kalau nggak ada nomornya baru namanya. Itu tumben banget guys. Mau Taman Anggrek nggak pakai speaker. Aku tanya petugas kan, Pak kok tumben banget sih nggak pakai speaker gitu kan. Terus katanya dia juga nggak tahu kan. Iya tumben nih Mbak, biasanya pakai gitu. Soalnya vaksin aku pertama itu lebih sedikit orangnya, coba nggak semembludak sekarang gitu. Dan juga
kemarin dulu itu juga pakai mic. Aku screening, udah terus katanya ditanya ada penyakit kayak gini gitu. Terus ya udah aku ke atas, disuruh ke atas ke lantai 4 kalau nggak salah. Jadi tuh dulunya itu kita harus naik eskalator. Sekarang kita naik eskalator sekali itu udah nyampe gitu ke tahap selanjutnya. Kalau waktu itu kita harus naik eskalator berapa kali baru nyampe. Nah, ini langsung jadi atas bawahnya registrasi, yang atas tadi yang kita lewatin itu baru tahap penyuntikannya gitu. Kita naik di situ, kita nunggu lagi guys, kita ngasih suratnya lagi. Habis ngasih surat ya udah kita duduk. Oke, nggak lama bisa maju kita ke tahap registrasi lagi guys. Kalau dulu kan tahap registrasi di bawah, nah ini sekarang di atas guys. Jadi abis di screening segala macam detensi, nah tahap registrasi. Nah kalau dulu ya yang vaksin pertama aku itu aku di tahap registrasi dulu, baru di tahap tensi dan screening. Ya udah kita duduk. Nah senangnya lagi guys, aku ketemu bapak yang divaksin pertama aku. Pokoknya sih ramah-ramah sih staff di sana. Yang pertama udah jatuh tempo nih, terus kita lebih dari seminggu gitu katanya. Kalau bisa lebih cepet kak, padahal kakaknya harusnya tanggal 28 ya. Iya pak, demam pak. Kayaknya sih lebih cepet aja guys, nggak boleh terlalu lama. Lebih mengantisipasi kayaknya. Aku tanya, pak kenapa aku nggak dapet inian apa namanya SMS, nanti dikonfirmasi lagi gitu kan. Mungkin salah, aku dikasih stiker bulat guys yang kayak begini nih. Nah ini tuh ditempelin di sini guys, warnanya biru itu bagi vaksin Sinovac. Kalau misalkan yang pink itu buat AstraZeneca. Nah nanti itu kalau Sinovac ke kanan yang pertama, nah ini kalau Astra yang kedua ke sana. Langsung deh tahap penyuntikannya. Nah di sini nanti dipanggil lagi guys. Ada 3 dokter, kemarin sebenarnya ada 4 kayaknya deh di sebelah situ. Cuma satu lagi nggak tahu kemana. Nah, jadi yang pertama cowok, yang kedua cewek, yang terakhir lagi cowok gitu kan. Ini dokternya baik-baik banget. Aku dapet dokter. Terus aku tanya kan, dok emang boleh dok sebulan lebih kalau bisa lebih cepat untuk divaksin yang kedua guys. Karena kenapa kan? Itu kan jadi vaksin pertama supaya nggak kena gitu ibaratnya gitu ya kata dokternya. Ya udah. Pas aku coba kayak begini gitu kan, aku gini kan, terus mungkin aku nggak ngeliat kan, aku karena nggak mau ngeliat jarum suntik, ya udah aku ngadep sana aja. Terus nggak lama tiba-tiba, itu perih banget. Perihnya maksudnya kayak perih aja gitu, kayak bekas suntikan itu perih. Pas kan dipakai apa sih, alkohol gitu ya, perih guys. Aku bilang aduh kok perih banget guys. Pas masuknya, aduh dokter perih banget tuh. Ya mungkin katanya gara-gara alkoholnya itu kena bekas jarum suntiknya gitu. Aku juga nggak tahu, apa mungkin terlalu dalam, aku juga nggak tahu ya guys. Karena vaksin pertama aku itu nggak sakit itu gitu, kayak nggak berasa. Udah aku pas itu lanjut ke tahap registrasi terakhir lagi guys, kayak tahap registrasi penutup akhir gitu. Pas itu aku ditanya nomor teleponnya, emailnya bener apa enggak. Terus aku bilang lagi, bu aku belum dapet SMS vaksin pertama. Nah kebetulan itu di tahap registrasi akhirnya itu nanti petugas itu manggil nama kita pakai mic, pakai speaker. Ya mudah-mudahan sih nanti bagi kalian yang vaksin di situ nanti pakai speaker jadi supaya kedengeran, soalnya kalau pakai suara kayak gini kayak tabrakan gitu loh guys. Di sini adalah hal-hal atau poin-poin penting guys yang perlu kalian wajib ketahui. Yang pertama, kalau misalkan habis vaksin harusnya sebulan, sebisa mungkin kalian harus vaksin secepatnya yang sudah ditentukan di vaksin yang pertama itu guys. Jadi kalau bisa lah setelah sehari 2 hari lah nggak apa-apa, atau 3 hari. Yang penting banget kalian harus fit, harus sehat, nggak boleh yang ada pusing sedikit, nggak boleh guys. Atau punya penyakit tertentu, dimohon banget untuk konsultasikan ke dokter kalian. Jadi jangan main asal suntik aja, karena kita nggak tahu kesehatan kita gimana guys. Yang kedua itu kita harus makan dulu, makan secukupnya juga supaya kalian nggak kelaparan di sana. 3 itu kalian yang posisinya di bawah umur 17 tahun itu diwajibkan banget didampingin orang tua ya guys, nggak boleh sendirian, karena itu perlu banget kertasnya ditandatangani oleh orang tua. Oke guys, segitu dulu videonya. Semoga video ini membantu kalian
yang ingin divaksin kedua ataupun yang pertama, Sinovac ataupun Astra ya, semoga bermanfaat video ini. Semoga kalau misalkan kalian di Motama Anggrek juga vaksinnya, semoga kalian dilancarkan, ataupun dimana-mana pun kalian vaksin itu juga dilancarkan ya guys. Jaga kesehatan kalian ya guys, karena sehat itu mahal guys. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak banget ya. Oke, segini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Like jika kalian suka, dislike jika kalian nggak suka. See you next time.